di tengah pandemi COVID-19. Nah, di tengah-tengah kita sekarang sudah hadir Bapak Iksan Zulkarnain. Mohon izin untuk saya bacakan CV-nya, Pak. Nama lengkap beliau, Bapak Iksan Zulkarnain, lahir di Jakarta 29 Agustus 1972. Saat ini menjabat sebagai Asisten Deputi Pengembangan Investasi di Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Beliau menyelesaikan studi S1-nya di Universitas Parayangan Bandung, Pak ya? Ya. Bandung, kemudian S2-nya di USA, Universitas Northeastern University, Master Public Policy Analysis, dan beliau menyelesaikan PhD-nya di bidang yang sama, Public Policy juga, di di Claremont University, USA juga. Pak, lulusan Amerika, Pak ya. Ya, pada pagi hari ini saya kembali mengingatkan bahwa kita akan membahas tentang investasi di tengah pandemi COVID-19. Membincangkan tentang pandemi COVID-19, membicarakan tentang investasi ini sebenarnya membincangkan bagaimana proses pemulihan yang kita bisa jalankan nanti dengan skenario yang cukup besar, atau dari segmen yang cukup besar dari lingkup perekonomian yang ada, selain kita mungkin bisa mengandalkan kehadiran UMKM atau stimulus bagi perlindungan sosial untuk masyarakat kelas menengah ke bawah. Nah, investasi tentunya kita harapkan dapat memainkan peran yang besar dengan segmennya yang begitu besar juga. Nah, ada sebenarnya juga beberapa catatan atau PR yang kita bisa lihat sebelum pandemi ini terkait di investasi. Seingat saya pada di tahun lalu, pertengahan tahun lalu, OECD melaporkan bahwa indeks kemudahan berbisnis kita di dalam negeri itu cenderung stagnan. Banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian keluar dari Cina dan Jepang, namun mereka tidak memilih Indonesia sebagai host country-nya untuk membangun bisnis dan menanamkan modal mereka. Justru memilih beberapa negara ASEAN seperti yang lainnya, ya, seperti Malaysia, Vietnam, Singapura, dan Thailand. Nah, itu satu catatan sebelum pandemi datang. Dan kemudian pandemi COVID-19 ini hadir, memberikan tugas yang baru untuk kita memikirkan kembali bagaimana strategi menarik banyak investasi. Pak mungkin ada teman-teman yang lain bisa bantu dinonaktifkan voice-nya, speaker-nya Pak Nahir Ade. Iya. Nah, kehadiran pandemi ini kemudian menambah catatan kita, tugas rumah kita untuk kembali memikirkan bagaimana strategi untuk mendatangkan dan membangun bisnis atau usaha di dalam negeri, seperti itu. Nah, di tengah-tengah kita saat ini sudah hadir Pak Iksan Zulkarnain yang akan memberikan kita wawasan terkait apa yang sudah dilakukan atau akan dilakukan terkait strategi dalam menarik investasi atau modal ke dalam negeri. Bukan cuma ke dalam negeri, tapi juga tentunya penanaman modal dari segi domestik sendiri. Baik, untuk waktu dan tempat saya persilakan. Oh, mohon maaf Pak, saya ingin menerangkan sedikit rules webinar kita pada pagi hari ini, saya lupa. Nah, kepada hadirin webinar sekalian, ada beberapa rules yang harus kita patuhi bersama. Pertama, fitur mikrofon peserta akan dibuka sebelum webinar dimulai. Mohon agar digunakan seperlunya. Setelah webinar berlangsung, fitur mikrofon peserta akan dikunci dalam posisi mute.
Kemudian ketika penyaji menampilkan bahan presentasi, peserta diharapkan dapat menjaga kebersihan layar dari coretan dalam bentuk apapun. Berikutnya, peserta yang ingin menampilkan pertanyaan dapat disalurkan melalui fitur chat atau melakukan raise hand. Jika dipersilakan berbicara, host akan membuka fitur mikrofon peserta. Yang terakhir, pemberian e-sertifikat hanya berlaku bagi peserta yang mengisi daftar hadir dan mengikuti webinar secara penuh. Ada beberapa teman kita yang akan bertugas untuk itu. Baik, untuk waktu dan tempat, saya persilakan kepada Pak Iksan Zulkarnain memberikan paparannya. Baik, terima kasih moderator Mas Ahmad. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, teman-teman semuanya yang sekarang pukul berapa sekarang? Pukul 10:05 ya di Makassar. Pertama saya ingin menyapa dulu sahabat saya, partner ya, ketika kita sama-sama bekerja di Bappenas, Mas Salman. Kita sudah cukup lama kerja bersama. Jadi apresiasi yang setinggi-tingginya untuk Mas Salman yang sekarang sudah berkarir di di kampung halamannya lah, kira-kira begitu ya. Ya kita nanti suatu saat nanti kita kumpul lagi lah ya, kita nanti bisa ngobrol lagi, kita bisa bikin sesuatu lagi nanti yang lebih besar. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu, hari ini kami akan menyampaikan gambaran mengenai sektor investasi selama terjadinya COVID dan juga apa yang akan dilaksanakan atau dilakukan oleh pemerintah guna kita bisa mengurangi atau memulihkan lah, katakanlah, memulihkan perekonomian nasional, khususnya nanti di sektor investasi. Sebelum saya mulai, Bapak Ibu, tentu kita sudah pahami bersama bahwa COVID ini tidak saja melanda di Indonesia, tapi juga melanda di seluruh dunia. Dan ini agak berbeda dengan krisis yang lainnya. Ya. Jadi kalau kita pernah mengalami krisis pada tahun 98, kita pernah mengalami mini krisis tahun 2008, nah ini agak berbeda. Karena pada tahun ini, yang tahun 2020 ini, krisis yang kita alami itu menyerang dari dua sisi. Baik dari sisi demand maupun dari sisi supply-nya. Nah, bisa dibayangkan ketahanan ekonomi kita ketika kita diserang dari dua sisi seperti itu. Dari sisi demand misalnya dengan adanya kebijakan untuk menjaga jarak misalnya, social distancing, kemudian adanya kebijakan PSBB, itu menyebabkan permintaan akan barang itu menjadi turun. Orang banyak di PHK, ya, konsumsinya menurun, jadi permintaan itu pasti akan turun. Jadi, kalau permintaannya turun, tentu dia akan berdampak pula pada sisi supply-nya. Nah, dia bisa mengalami spiral down effect di sisi supply. Nah, dua hal ini kita jaga sebetulnya, supaya dia tidak sampai kepada di sektor perbankannya. Jadi apa yang dilakukan oleh pemerintah selama masa COVID itu menjaga agar daya beli masyarakat tetap terjaga, industrinya tetap berjalan. Ya, kira-kira seperti itu. Karena kalau misalnya tidak dijaga dua sisi ini, maka lama-kelamaan dia akan menetes ya dengan cepat di sisi sektor keuangan perbankannya. Nah, kita tidak inginkan itu. Ya, kita tidak inginkan seperti pada era tahun 1998 ketika sektor perbankan pun menjadi korban dari krisis. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sini kita bisa lihat bahwa seperti yang tadi disampaikan, kalau Bapak dan Ibu aware bahwa krisis ini sudah menjadi pandemik, istilahnya begitu, dan sudah terjadi di seluruh dunia. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi itu menjadi melambat. Korea Selatan sebagai salah satu negara motor penggerak ekonomi di kawasan Asia melambat. Ya. Amerika Serikat sebagai salah satu motor penggerak ekonomi dunia melambat. Uni Eropa bahkan tumbuh negatif. Cina semakin dalam
pertumbuhan ekonominya sangat melambat. Indonesia itu pada kuartal 1 tumbuh sekitar 2,97%. Tentu ini merupakan hal yang sudah teman-teman sudah pernah melihat, ya, komponen-komponen apa saja yang menjadi atau yang melambat dalam triwulan 1 2020. Bapak Ibu sekalian, diperkirakan aktivitas perdagangan dunia itu akan turun akibat dari pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat tadi. Demikian juga dengan intensitas investasi. Jadi orang atau investor itu juga akan menahan pergerakan uangnya, yang mengakibatkan FDI secara global itu diprediksi juga akan turun. Bukan saja dari sisi ekonomi, Bapak Ibu sekalian, juga dari sisi sosial. Pengangguran juga meningkat. Jumlah orang yang mengalami kemiskinan atau miskin dia juga meningkat. Nah, sehingga perekonomian global itu memang diperkirakan akan mengalami perlambatan secara global, akan mengalami resesi. Artinya akan mengarah ke depresi yang lebih dalam. Nah, kita tidak tahu sampai kapan ini akan terjadi. Ya, tidak ada satu negara pun mungkin di dunia ini yang bisa memastikan kapan pandemik ini akan berakhir. Selama vaksinnya belum bisa ditemukan, maka kita harus hidup berdamai dengan vaksin dengan virus ini. Ini tadi yang sudah saya sampaikan bahwa sektor real itu mengalami berbagai tekanan, baik dari sisi supply-nya maupun dari penurunan permintaannya. Ya, jadi baik dari sisi demand maupun dari sisi supply-nya. Kira-kira ini adalah gambaran mengenai betapa besarnya dampak dari pandemi COVID-19 ini. Lanjut, Kak. Teman-teman sekalian, ini sebetulnya untuk menggambarkan proses pertumbuhan ekonomi kita dari waktu ke waktu. Memang kita pernah mengalami pertumbuhan ekonomi yang sangat-sangat buruk ketika tahun 1998. Ketika terjadi krisis moneter, menghantam Asia, merambat ke Indonesia juga, kemudian menjalar sampai ke sektor keuangan dan perbankan. Nah, inilah yang mau dijaga oleh pemerintah sekarang ini, agar krisis yang ada itu tidak sampai dia masuk kepada sektor keuangan dan perbankan. Kita harap sektor keuangan dan perbankan itu dia harus fine saja, ya, dia harus tenang dia. Nah, di sini hanya menggambarkan beberapa tahap atau beberapa periode kita bernegara ini bahwa kita pernah mengalami krisis. Di tahun-tahun awal masa dari Orde Lama atau di tahun-tahun awal masa dari Orde Baru, maksud saya, itu kita pernah mengalami pertumbuhan yang kurang baik. Kemudian tahun 1980-an, kira-kira setelah masa akhir dari oil boom, kita juga pernah mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat. Sampai sekarang pada tahun 2020, pada triwulan 1 kita juga mengalami pertumbuhan ekonomi yang melambat. Jadi ini untuk memberikan gambaran bahwa krisis ini bukanlah yang pertama kali kita hadapi. Ini adalah rangkaian dari beberapa krisis yang sudah pernah kita hadapi bersama. Lanjut. Bapak Ibu sekalian, ini hanya untuk menggambarkan dampak dari pandemik COVID tersebut, ya, di sisi investasinya. Nah, sebetulnya kalau kita melihat di sini, yang paling terkena itu adalah yang dari sisi FDI-nya. Ya, kalau kita lihat, memang FDI atau PMI itu dia melambat. Seperti yang tadi sudah kita diskusikan bersama, bahwa para investor, khususnya investor luar negeri, itu juga sama-sama menahan pergerakan modalnya. Karena dia juga akan melihat di mana atau kapan pandemik ini akan berakhir. Jadi dia akan menunggu sambil dia juga akan melihat. Ya, selama ketidakpastian global itu terus meningkat, maka wajar kalau investor itu tentu tidak akan berinvestasi. Jadi ini bisa dilihat bahwa cerita yang sama, baik itu dari sisi PNTB maupun dari sisi PMA-nya, itu sama-sama melambat. Ya, sama-sama melambat. Lanjut.
Nah, bagaimana dengan keseluruhan atau proyeksi kita berikutnya? Teman-teman sekalian, investasi di triwulan kedua dan seterusnya memang masih akan menjadi satu tantangan. Kalau dilihat, ada beberapa indikator yang bisa kita cermati di sini. Yang pertama, misalnya kita bisa melihat ada Purchasing Managers Index atau PMI Manufacturing. Kalau kita lihat angkanya di sini, sampai dengan kira-kira bulan Mei, itu memang angkanya tidak terlalu baik. Ya, berada di bawah angka 50 yang sebagai salah satu benchmark kita. Ini artinya kepercayaan para produsen atau para pengusaha itu masih rendah terhadap prospek dari perekonomian, sehingga mereka menahan untuk berproduksi, untuk berinvestasi. Ya, kalau kita lihat dari indeks ini. Kemudian yang kedua, kalau kita melihat adanya pergerakan di kredit investasi. Kalau kita lihat kredit investasi yang tadinya trennya meningkat, tetapi setelah masuk di masa pandemi COVID di Indonesia, sekitar bulan Januari Februari, nah itu mulai menunjukkan perlambatan. Ya, bahkan ketika PSBB diberlakukan itu langsung melambat. Demikian juga dengan impor barang modal yang sangat terkait dengan proses produksi kita. Nah, ini juga mengalami perlambatan, penurunan yang cukup tajam, sangat wajar. Ya, jadi ini kira-kira teman-teman sekalian gambaran bahwa investasi di Indonesia itu masih akan menjadi tantangan kita dengan catatan-catatan bahwa kita harus melakukan proses pemulihan ekonomi secara radikal dengan cepat dan besar. Karena kalau tidak, maka kita akan menjadi salah satu negara yang mengalami dampak dari COVID ini yang tidak selesai-selesai. Ya, kira-kira seperti itu. Lanjut. Mohon izin Pak, tadi ada informasi dari IKA Ekon katanya presentasi Bapak ada perubahan sedikit. Oh, yang di terakhir aja nanti Mas, nggak apa-apa. Oh iya. Yang nanti Baik. di file terakhir, di slide terakhirnya nanti ada saya tambahan sedikit. Oh iya iya Pak. Silakan Pak. Yang dari IKA Ekon kalau mau share screen ini paparan Bapak silakan. Udah nih. Oh, yang mungkin boleh minta dibantu, yang dari hostnya di disable dulu biar kita bisa masuk, bisa share screen. Jadi yang dari hostnya ditutup dulu, baru nanti Mbak Ika bisa share screen-nya. Sudah di-assign sebagai co-host. Sudah ya? Iya. Oke. Baik. Kita lanjutkan. Teman-teman sekalian, ini adalah sektor-sektor yang terdampak dari adanya COVID-19. Ini sudah diidentifikasi oleh teman-teman dari Kementerian Perindustrian. Jadi mana kira-kira sektor-sektor yang menjadi winners dan mana sektor-sektor yang dia menjadi losersnya. Jadi kalau kita lihat di sini tidak serta-merta semua sektor industri manufaktur itu mengalami goncangan karena ada ternyata beberapa sektor yang dia masih bisa berjalan. Kita beri contoh misalnya di sini yang warnanya merah gelap, ya itu adalah sektor yang paling terdampak negatifnya, yaitu sektor pariwisata. Ya, jadi akomodasi, restoran itu adalah
sektor-sektor, bidang usaha yang dia paling besar terdampak atas COVID ini. Kemudian ada sektor konstruksi, sektor transportasi darat, laut, dan udara. Karena turunnya mobilitas orang di tengah penyebaran COVID. Kemudian juga ada PSBB, sehingga menyebabkan pergerakan orang dari satu tempat ke tempat yang lain itu juga menjadi terbatas. Nah, semakin ke kanan, itu adalah sektor-sektor yang relatif dia masih bisa hidup. Walaupun memang sekali lagi dia sangat terbatas. Misalnya adalah usaha mikro, kecil, dan menengah. Ada beberapa jenis usaha yang dia masih terus berjalan. Tetapi juga banyak juga jenis-jenis usaha yang dia mau tidak mau dia harus tutup. Ya. Misalnya saja yang usaha mikro, kecil, menengah adalah produksi-produksi rumahan yang sekarang biasa kita temui adalah dari sisi makanan, ya. Yang jual-jual makanan itu karena produksinya adalah rumahan, dia masih bisa hidup. Tetapi untuk yang selain itu, barangkali mereka harus menghentikan produksinya. Nah, terkait dengan yang usaha mikro, kecil, dan menengah yang dari sisi makanan tadi, teman-teman sekalian, ada jasa lain yang juga masih bisa berjalan, yaitu salah satunya adalah jasa logistik. Jadi, karena biasa kita mengirimkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain, makanan, gitu ya. Nah, itu menggunakan jasa logistik. Ojek online misalnya, itu bisa hidup. Karena mengantarkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. Kemudian jasa telekomunikasi. Dengan adanya work from home, kita banyak menggunakan media-media seperti ini, gitu ya. Jadi kita menggunakan media elektronik, media internet untuk kita bisa berhubungan, melakukan rapat, konsolidasi, dan seterusnya. Maka jasa telekomunikasi itu masih bisa terus berjalan. Elektronik juga menjadi salah satu sektor yang dia masih terus bergerak. Mas Salman misalnya di rumah karena nggak bisa ke kantor, ya dia mencari hiburan pakai elektronik. Kira-kira begitulah. Ya, dia pakai HP-nya dia, dengerin musik, seterusnya. Kemudian yang tadi saya sampaikan, makanan dan minuman. Ini ada kebutuhan primer dari masyarakat yang tidak bisa kita hilangkan. Ya, ini masih terus dia berjalan. Nah, dua sektor di atas itu adalah sektor-sektor yang ternyata menjadi winners di tengah pandemi COVID ini. Jadi kimia, farmasi, dan alat kesehatan itu karena dibutuhkan selama masa COVID, nah itu produksinya makin cepat. Obat-obatan itu diperlukan, vitamin itu diperlukan. Nah, pertanyaan mengapa tekstil dan produk tekstil? Karena memang ada pengusaha-pengusaha yang dia beralih usaha, yang tadinya dia tidak menghasilkan masker, kemudian dia menghasilkan masker. Tetapi yang perlu kita sadari bahwa walaupun dihasilkan dalam negeri, namun tetap dia harus mengikuti standar kesehatannya. Ya. Jadi tidak serta-merta bahwa semua orang, semua pengusaha itu bisa menghasilkan masker dengan standar kesehatan yang sama. Karena ada beberapa yang dia dibutuhkan untuk yang masker untuk katakanlah ring 1. Ada yang memang dia adanya di luar. Ada pengusaha yang menghasilkan baju APD misalnya, atau baju hazmat ya istilahnya. Nah, itu bisa dihasilkan, tetapi dia harus memenuhi standar kesehatan. Jadi dia bisa dipakai oleh dokter, tapi untuk sisi lain ada jenis-jenis yang bisa dipakai oleh orang yang non-medicalnya. Jadi misalnya untuk pengantar jenazahnya, atau misalnya penerima tamunya, atau misalnya dia cleaning service-nya. Ya. Jadi alat pelindung diri, masker, dan sebagainya, itu memang bisa dihasilkan. Tetapi tentu kita tetap harus memperhatikan sisi kesehatannya. Jadi ini adalah teman-teman gambaran dari sektor-sektor apa saja yang dia menjadi potential losers dan dia tetap menjadi potential winners. Nah, sehingga dari gambaran ini, kita bisa memetakan mana sebetulnya sektor-sektor yang harus dibuka terlebih dahulu. Ya, tentu dengan nanti memperhatikan protokol kesehatannya.
Seperti misalnya pertanian itu dia safe gitu ya, katakanlah karena dia sudah terbuka. Tapi bagaimana dengan pariwisata? Pariwisata bisa dibuka, tetapi dengan tetap dia menjaga protokol kesehatannya. Karena kita tahu dari awal sektor ini dia terdampak paling buruk, ya, dia menyerap tenaga kerja, boleh dia dibuka, tetapi dia tetap harus menjaga protokol kesehatan. Tekstil dan produk tekstil itu sudah berjalan produksinya, industrinya sudah berjalan. Kimia, farmasi, dan alat kesehatan itu sudah tetap berjalan dia. Jadi dari sini kita bisa membayangkan kira-kira sektor-sektor mana saja yang nantinya akan menjadi fokus dari pemerintah ya untuk diberikan dorongan untuk dibuka ya. Lanjut. Teman-teman sekalian, ini sekali lagi gambaran seberapa besar dampaknya. Jadi sesuai dengan warnanya yang di sebelah kanan ini, kalau kita lihat bahwa sektor akomodasi dan restoran, ya, di mana dia tercakup di dalam pariwisata tadi, yang menyerap tenaga kerja kurang lebih sebesar 6,7%, merupakan sektor yang paling terdampak oleh penyebaran COVID-19. Dan yang kita sayangkan adalah bahwa ternyata banyak terjadi pemutusan hubungan kerja. Nah, ini yang sebetulnya tidak diharapkan oleh pemerintah. Oleh karenanya, pemerintah itu banyak memberikan stimulus, baik itu stimulus fiskal maupun non-fiskal. Gunanya apa? Gunanya supaya pengusaha itu bisa terjaga cash flow-nya. Ya, karena ini adalah yang survival-nya dulu. Jadi nanti ada proses yang survival. Proses survival itu dibuat oleh pemerintah dengan menjaga cash flow dari para pengusaha. Nah, berikutnya nanti baru dia masuk ke tahap yang recovery-nya. Dengan berbagai macam program pemulihan ekonomi nasional. Nah, itu adalah beberapa step-step berikutnya. Tapi yang sekarang yang mau dilakukan oleh pemerintah, bagaimana kita bertahan dulu, survive dulu. Nah, ini adalah beberapa strategi pemulihan ekonomi dan investasi di masa new normal. Jadi, secara umum, teman-teman sekalian, ada alokasi atau realokasi anggaran kita untuk kita bisa bertahan dalam masa COVID ini. Baik ini dari sisi, sekali lagi, dari sisi demand-nya maupun dari sisi supply-nya. Jadi, kalau kita lihat di sini, pemerintah sudah menganggarkan kurang lebih sebesar 400 triliun yang digunakan nantinya untuk mengatasi dampak dari COVID-19. Di antaranya ada sekitar 75 triliun itu untuk insentif tenaga medis dan juga untuk belanja penanganan kesehatan. Ada social safety net. Ya, di situ ada bantuan sosialnya. Ada PKH-nya. Ya. Itu sebesar 110 triliun. Yang gunanya untuk apa? Untuk menjaga cash flow, untuk menjaga ketahanan orang supaya demand-nya itu tidak terpukul. Kemudian dari sisi supply, itu ada sekitar 70 triliun lebih ya, dengan berbagai macam stimulus fiskal dari PMK yang sudah kita keluarkan. Ada PPh 21, PPh 22, PPh 25, nah itu yang kita terbitkan. Dan yang terakhir juga ada pembiayaan untuk COVID sebesar 150 triliun untuk program pemulihan ekonomi nasional. Ya. Yang diantaranya adalah untuk UMKM. Berupa antara lain ada subsidi bunga, penempatan dana untuk restrukturisasi, ya. Kemudian ada penjaminan untuk modal kerja, kemudian ada PPh final, dan pembiayaan investasi.
Jadi inilah kira-kira teman-teman sekalian, strategi yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka memulihkan ekonomi. Itu ya. Nah, lanjut. Nah, sekarang saya akan coba masuk sedikit ke dalam apa yang akan dilakukan oleh pemerintah untuk kita bisa mendorong investasinya. Teman-teman sekalian, seperti yang sudah kita pahami bersama bahwa mungkin kemarin sudah sempat disampaikan oleh teman-teman dari Bappenas mengenai growth diagnostic. Di dalam growth diagnostic itu ditemukan bahwa salah satu penyebab, the most binding constraint-nya, itu adalah masalah regulasi. Jadi ada regulasi yang tumpang tindih antara satu kementerian dengan kementerian lain. Ada masalah tumpang tindih peraturan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Jadi kalau teman-teman menyimak kemarin ketika dipaparkan mengenai growth diagnostic itu, sekali lagi, maka salah satu the most binding constraint mengapa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa lepas dari angka 5%, itu adalah regulasi. Nah, oleh karena itu, kita pemerintah mencoba untuk mulai memikirkan bagaimana caranya kita bisa mengurangi atau menghilangkan tumpang tindih regulasi ini. Nah, caranya adalah kita coba untuk memetakan dulu nih regulasi-regulasi yang ada di setiap kementerian atau lembaga. Nanti setelah kita bisa memetakan, maka kita bisa memutuskan apakah regulasi-regulasi tersebut diperlukan atau tidak. Nah, kalau kita melihat ease of doing business kita, kemudahan berusaha kita, maka banyak sekali para investor itu mengeluh mengenai perizinan yang berbelit, sulit, mahal. Ya. Jadi regulasinya banyak, tumpang tindih, tapi yang difokuskan regulasi yang mana, itu adalah regulasi di sisi perizinannya. Kemudahan berusaha itu terkait dengan perizinan. Tadi yang disampaikan oleh Mas Ahmad tadi, kok kita stagnan ya? Kalau kita lihat, ease of doing business kita, itu yang banyak menjadi problem adalah masalah berbelit-belitnya perizinan. Kira-kira begitu ya. Jadi regulasinya itu akan diatur khususnya untuk masalah perizinan. Saya lanjut dulu deh, Kak. Setelah yang itu, nah, kalau kita lihat teman-teman, di bagian yang atas, itu adalah masalah investasi. Kita akan mencoba untuk menyederhanakan perizinan. Jadi, pemerintah sekarang melihat bahwa selama ini kita mengenal segala sesuatunya itu dengan istilah izin. Ada izin edar, ada izin mendirikan bangunan, ada lagi izin rumah sakit. Semua dilabel dengan istilah izin. Ya. Nah, ke depan pemerintah itu ingin melihat bahwa di luar negeri itu tidak seperti ini. Di luar negeri itu ada yang dia harus mempunyai izin, tapi juga ada bidang usaha yang cukup mendaftar saja. Nah,
Misalnya kalau di luar negeri itu ada bidang usaha misalnya fotokopi. Nah, bidang usaha fotokopi itu barangkali tidak perlu izin. Dia cukup mendaftar saja. Atau misalnya kita pergi ke, kalau selalu kita memberikan contoh itu selalu sama, barbershop, tukang potong rambut. Itu di luar negeri, itu tidak ada izinnya. Ya, dia tidak mempunyai sertifikat yang namanya izin, itu nggak ada. Yang ada itu dia hanya semacam daftar saja. Dia daftar, kemudian dia bisa menjalankan usahanya. Yang harus diperhatikan adalah justru orangnya. Orang yang mencukurnya itu yang harus bersertifikat. Ya, restoran. Mungkin restoran itu tidak perlu izin. Yang diperlukan itu kan sebetulnya tukang masaknya. Tukang masaknya itu, dia harus memiliki sertifikat. Mas Salman itu supaya makan di restoran itu, dia pulang nggak sakit perut. Nah, itu kan yang diperlukan. Bukan restorannya kan, tapi cara dia menyajikan makanan dan cara dia memasaknya itu yang diperlukan. Nah, sehingga dengan pengalaman yang di luar negeri tersebut, kita mencoba untuk memetakan kembali bagaimana ya caranya supaya jenis izin yang ada di Indonesia itu tidak sebegini banyaknya. Jadi kita berangkat, teman-teman sekalian, dari yang disebut dengan license approach, ya, bahwa semuanya dilabel dengan istilah license, dengan istilah izin, kita masuk kepada risk-based approach, pendekatan berbasis risiko. Jadi nanti para pelaku usaha akan memproses perizinannya, bukan izinnya, perizinannya, sesuai dengan indikasi resikonya. Jadi kalau resikonya rendah, seperti yang saya bilang, misalnya ada tukang cukur, gitu ya, itu dia nggak perlu pakai izin, cukup daftar saja. Atau misalnya dia, apalagi ya, bidang usaha yang resikonya relatif rendah, itu dia cukup mendaftar. Nah, lain kalau misalnya bidang usaha yang memang dia berisiko tinggi, misalnya saya mau buka pembangkit listrik tenaga nuklir, misalnya gitu ya. Wah, itu lain. Dia harus berizin. Dia harus punya izinnya. Nah, dengan demikian, ini kita bisa mengurangi nih. Kita bisa mengurangi keruwetan kita. Jadi nggak perlu lagi orang datang ke Indonesia, Pak, saya mau buka restoran. Wah, izinnya tuh dari A sampai Z, A-nya lagi 2 kali, sampai ke ZZ, ada lagi A-nya sampai 3 kali, sampai ke Z 3 kali. Mungkin nggak perlu itu. Dia cukup daftar, ya, teman-teman kemudian nanti pengawasnya bisa melihat, oh dia memang membuka bidang usahanya di tempat yang diperbolehkan untuk dia berusaha, selesai. Nanti kita awasi dia. Ya, nanti kita awasi. Jadi pengawasan itu menjadi salah satu faktor yang paling penting. Jadi ini salah satu, teman-teman, program yang dalam waktu dekat ya akan segera diluncurkan oleh pemerintah untuk menggantikan license approach ini menjadi risk-based approach. Jadi semua bentuk izin yang ada di setiap kementerian lembaga itu dievaluasi ulang. Apakah benar dia bentuknya memang izin, atau dia cukup daftar saja, atau cukup kita berikan dia standar saja. Jadi kalau misalnya kita mau berusaha, gampang. Daftar, pemerintah tinggal mengeluarkan standarnya. Kamu kalau mau bikin restoran, kalau kamu mau bikin tukang cukur, kamu mau bikin bidang usaha A, B, C, ini dia standarnya. Penuhi ini standar. Nanti kamu saya awasi. Nah, ini yang sedang kita selesaikan dalam waktu dekat. Mudah-mudahan ini bisa terlaksana. Jadi ini adalah strategi pertama yang kita coba untuk jalankan untuk kita bisa menarik investasi asing. Pendekatan yang kedua, boleh naik ke slide 9.
Satu lagi di atas. Ya, teman-teman sekalian, selama ini kita mengenal apa yang disebut dengan daftar negatif investasi. Panjang tulis. Ya. Apa-apa saja bidang usaha yang tertutup, apa-apa saja bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan, apa-apa saja bidang usaha yang dicadangkan untuk UMKM, apa-apa saja bidang usaha untuk kewajiban kemitraan. Ya. Perpres yang terakhir yang mengatur itu adalah Perpres nomor 44 tahun 2016. Apa hasilnya? Investor tidak masuk ke Indonesia. Ya. Karena waktu dia melihat sebegitu banyaknya bidang usaha yang ditutup dari asing. Jadi bisa dibayangkan kalau asing mau datang ke Indonesia, dia sudah melihat di depannya itu ada portal, sudah nggak bisa masuk. Kita nggak bicara mengenai aturan di dalam kita. Kita hanya bicara mengenai pintu rumah kita, itu sudah ditutup untuk asing. Jadi akan sangat conflicting kalau kita berpikirnya adalah kita menarik investor asing, menarik investasi asing, tapi kita menaruh portal di muka, di depan pintu rumah kita tuh sedemikian ketatnya. Jadi tidak heran kalau sekarang kita mengatakan, kok investasi asing tidak masuk? Ya karena kita taruh palangnya itu sudah ditaruh di depan duluan. Nah, oleh karena itu, kita mencoba untuk mengubah paradigmanya. Kita coba mengundang investornya. Dengan jalan diberikan dia kemudahan, diberikan dia stimulus, diberikan dia fasilitas. Jadi kita dorong beberapa sektor-sektor yang memang diprioritaskan oleh pemerintah. Nanti itu akan masuk dalam istilahnya daftar prioritas investasi. Jadi supaya orang itu waktu dia datang ke Indonesia, dia bisa melihat bukan yang ditutup, tapi yang dia lihat adalah, oh ini terbuka dan diberikan fasilitas. Jadi pintunya itu agak dibuka dulu. Kita punya warung, ya kalau pintunya sudah ditutup, nggak akan ada yang mau datang. Kita buka saja belum tentu ada yang mau datang. Ya, bisa dibayangkan misalnya teman-teman ke sebuah toko gitu misalnya, walaupun itu pintunya itu dibuka ngablak begitu, tapi kalau dilihat dari luar, wah ini kayaknya berantakan nih tokonya, ruwet nih, wah orangnya tidak ramah, belum tentu masuk juga. Tapi itu paling tidak kita sudah membuka kesempatan pada orang untuk dia mau datang. Nah, jadi daftar prioritas investasi ini teman-teman adalah untuk cara kita menarik investor asing. Kita berikan dia fasilitas. Kita berikan dia stimulus, kemudahan berusaha. Apa saja misalnya kita sudah siapkan berbagai jenis bidang usaha yang masuk diberikan tax holiday, tax allowance, investment allowance, master list dari BKPM, berbagai macam kemudahan berusaha. Yang sebentar lagi nanti akan keluar ada super deduction tax. Sedang kita siapkan. Ya. Kemudian ada berbagai macam jenis kemudahan-kemudahan lainnya yang disiapkan oleh pemerintah. Tujuannya adalah untuk menarik investor asing. Dan kita siapkan listnya nanti. Ini loh daftar bidang usaha yang akan diprioritaskan. Kita akan coba itu lebih merelaksasi, istilahnya begitu. Kita akan coba merelaksasi. Jadi pendekatannya nanti adalah lebih ke pendekatan asas keterbukaan, positive approach. Tapi kita juga tetap memperhatikan UMKM. Ya, kita tetap memperhatikan. Jadi kita punya keinginan untuk UMKM itu naik kelas. Nah, kayaknya cara yang selama ini kita laksanakan itu nggak pas lah. Karena contohnya begini. Kita dulu punya istilah
dicadangkan untuk UMKM. Istilah dicadangkan untuk UMKM itu implikasinya adalah bidang usaha tersebut memang ditarget untuk selalu kecil. Karena dia dicadangkan untuk usaha kecil. Begitu dia besar, maka dia tidak boleh ada di situ. Nah, Anda bisa bayangkan pengusaha-pengusaha yang tadinya kecil, kemudian sekarang dia membesar, karena bidang usahanya dicadangkan, maka dia harus keluar dari situ. Nah, ini tidak kita harapkan, ya, karena kita inginkan bahwa usaha-usaha kecil itu akan terus meningkat menjadi menengah dan besar. Kecuali memang pemerintah menutup bidang usaha tersebut, dan memang itu diperuntukkan untuk usaha kecil dan tidak mungkin besar. Ya, kecuali kalau memang pemerintah ya mengatur itu agar bidang usaha tersebut tetap kecil, diperuntukkan untuk usaha kecil. Otherwise, dia keluar. Dan usaha kecil menengah itu sebetulnya itu sudah terbuka, boleh masuk di semua bidang usaha kecuali yang tertutup tentu saja. Ya. Jadi kita siapkan, kalau teman-teman melihat itu di KBLI itu ada sekitar 1.570 lebih KBLI. Nah, itu boleh terbuka untuk usaha kecil menengah masuk di situ. Nggak ada masalah. Silakan masuk. Ya, asal bukan yang tertutup mutlak. Nah, itu memang tidak boleh. Nah, barangkali inilah teman-teman yang sedang disiapkan oleh pemerintah. Ini semua nanti akan masuk di dalam RUU Cipta Kerja yang sekarang sedang dibahas oleh DPR. Jadi mudah-mudahan sesuai dengan keinginan dari Bapak Presiden bahwa RUU Ciptaker ini untuk segera diputus, ya. Nah, kalau RUU Ciptaker ini bisa diselesaikan, bisa disahkan, maka diharapkan investasi di Indonesia itu bisa berkembang, bisa tumbuh, UMKM bisa terjaga, ya. Proses pemulihan ekonomi nasional kita bisa berjalan. Mungkin itu teman-teman sekalian, Mas Ahmad, Mas Ahmad, dan Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan. Nanti kita bisa berdiskusi di sesi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, itu tadi paparan dari Pak Iksan terkait topik kita pada pagi hari ini, seperti apa investasi di tengah pandemi COVID yang kita hadapi saat ini. Yang mungkin topiknya lebih banyak berfokus pada bagaimana skema yang pemerintah lakukan untuk mendorong pemulihan ekonomi melalui sektor investasi. Nah, saya mencatat ada 2 poin penting dari strategi yang pemerintah siapkan. Yang pertama, risk-based approach melalui RUU Cipta Kerja yang mungkin saat ini tengah didorong pengesahannya oleh pemerintah dari pihak eksekutif maupun legislatif. Diharapkan dengan adanya RUU Cipta Kerja ini, disahkannya RUU Cipta Kerja ini dapat menanggulangi apa yang menjadi salah satu the most binding yang mungkin menjadi kendala dari investasi di Indonesia. Nah, yang kedua adalah melalui sisi positive approach, melalui relaksasi bagi beberapa daftar prioritas investasi di Indonesia. Itu 2 poin yang saya catat. Melihat kondisi menurunnya investasi dalam negeri dan istilahnya beberapa sektor yang terdampak dari aktivitas dari selama masa COVID-19 ini. Nah, di forum chat kita sudah ada pertanyaan, Pak. Pertanyaan
Pertama dari Ibu Salma Said yang mungkin ingin dispesifikkan penjelasannya terkait strategi yang tepat bagi sektor yang potensial loser tadi, terutama di bidang pariwisata dan transportasi, mengingat di masa new normal saat ini, kedua sektor tersebut menjadi sektor yang penting dalam mengangkat ekonomi masyarakat. Ya, kurang lebih seperti itu pertanyaannya, Pak. Mungkin boleh dijawab langsung. Baik, terima kasih. Jadi kalau kita lihat memang di dalam proses pemulihan ekonomi nasional yang sedang dirancang oleh pemerintah, jumlah besaran rupiahnya sudah kita ketahui bersama. Ya, berapa besarnya rupiah yang akan disalurkan oleh pemerintah di dalam mendorong mempercepat proses pemulihan ekonomi nasional. Di dalamnya disebutkan memang ada sektor pariwisata dan sektor transportasi akan mendapatkan logistik, maaf. Jadi pariwisata dan logistik itu menjadi dua sektor yang menjadi fokus pemerintah. Dan itu disebutkan dalam proses pemulihan ekonomi nasional itu jumlah angkanya. Namun demikian, Bapak Ibu sekalian, ini agak berbeda dengan sektor yang lainnya. Jadi sektor lainnya itu tidak secara spesifik disebutkan. Programnya mungkin kita bisa diskusikan, tetapi paling tidak ini memberikan gambaran bahwa pemerintah komit terhadap proses pemulihan dan melihat bahwa memang sektor yang paling terdampak itulah dua tadi, logistik dan pariwisata, dan itu menjadi dua sektor yang dorong dengan cepat supaya dia bisa segera pulih, karena dia juga banyak menyerap tenaga kerja. Jadi mungkin itu sementara jawaban saya, tapi memang kita bisa diskusikan mengenai programnya secara rinci. Dalam proses pemulihan program besarnya, program pemulihan ekonomi nasional, dua sektor tersebut memang disebutkan mendapatkan bagian tersendiri dalam alokasi anggaran proses pemulihan ekonomi. Mungkin itu. Oh iya, Pak. Belum bisa dieksplor lebih jauh terkait apa saja programnya secara spesifik ya, Pak? Program-programnya tentu saja itu untuk mendorong sektor pariwisata dan logistik itu bisa bergerak. Ya, sektor pariwisata itu tetapi tetap harus menjaga protokol kesehatannya. Walaupun dibuka, ya diberikan stimulus, namun demikian tetap harus menjaga. Mengenai program secara rincinya barangkali bisa kita diskusikan di lain itunya. Tapi paling tidak sekali lagi saya sampaikan bahwa dalam program pemulihan ekonomi nasional memang sudah disebutkan dua sektor tersebut selain dengan program besar dari UMKM-nya. Mungkin itu, Mas. Iya, Pak. Baik, Pak. Sembari menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu peserta webinar pada pagi hari ini, saya sendiri punya pertanyaan, Pak, terkait topik kita pada pagi hari ini. Yang mungkin bisa dibilang apa saja yang akan disiapkan di hari-hari akan mendatang. Nah, seperti yang kita ketahui, ternyata di era yang begitu begitu tidak pasti seperti saat ini, atau orang-orang biasa menyebutnya sebagai era yang VUCA gitu. Ternyata tren digitalisasi dan isu disrupsi bukan menjadi satu-satunya penentu kondisi VUCA itu. Saat ini kita menghadapi isu kesehatan menjadi salah satu penentu yang sangat menentukan ketidakpastian kita di masa-masa yang akan datang. Nah, pertanyaan saya, apa investasi yang mungkin sudah berjalan atau sedang disiapkan di sektor kesehatan atau secara umum human capital dari pemerintah? Mengingat ya mungkin saja hari-hari ke depan ini kita masih akan tetap menghadapi pandemi selama vaksin belum ditemukan, atau bahkan ketika vaksin sudah ditemukan mungkin ada pandemi-pandemi lain yang akan kita hadapi ke depannya. Nah, seperti apa mungkin investasi di bidang kesehatan yang sudah dijalankan atau yang tengah disiapkan dalam jangka panjang oleh pemerintah? Mungkin itu saya, Pak. Baik, terima kasih. Jadi, kalau kita lihat,
bahwa sektor kesehatan itu menjadi salah satu sektor yang tetap dia hidup selama masa COVID. Kebutuhan orang akan obat, vitamin, peninggi daya tahan, penguat daya tahan, itu menjadi semacam kebutuhan sehari-hari. Penggunaan alat masker, ya, hand sanitizers, itu juga menjadi semacam kebutuhan kita dalam kita berdamai dengan atau hidup bersama dengan COVID. Sehingga nanti kebutuhan-kebutuhan akan hal tersebut itu nampaknya akan terus terjadi. Apalagi di masa new normal ini. Nah, oleh karenanya, Bapak Ibu sekalian, pemerintah itu sudah memberikan kelonggaran, kemudahan kepada para investor, kepada para pengusaha yang ingin beralih usaha untuk memproduksi alat-alat kesehatan tadi. Jadi misalnya teman-teman dari pengusaha tekstil yang ingin memproduksi masker misalnya, atau investor yang ingin masuk untuk dia menambah modal, memberikan modal kepada pengusaha yang bergerak di alat kesehatan tadi, itu dipermudah. Jadi kira-kira investasi atau apa program yang diberikan oleh pemerintah di sektor kesehatan, yaitu memberikan kemudahan. Ya, memberikan kemudahan bagi para pengusaha. Itu yang pertama. Kalau dia ingin berinvestasi, dia ingin berusaha di sektor tersebut. Yang kedua, kita juga memberikan kemudahan impor bagi barang-barang yang memang tidak bisa dihasilkan dari dalam negeri. Khususnya untuk bahan-bahan mesin, ya, bahan-bahan baku, itu kita permudah. Apalagi kalau dia terkait dengan kesehatan. Ventilator misalnya. Karena ventilator itu tidak dihasilkan dari kita, sebelum COVID kita tidak menghasilkan ventilator. Nah ini sekarang kita perlu, ya, dalam jumlah yang cukup besar. Dipermudah, sambil nanti dalam negerinya tentu diberikan juga dorongan agar ventilator tersebut bisa dihasilkan. Karena ada beberapa universitas, kalau nggak salah, salah satunya adalah Institut Teknologi Bandung, ITB, itu juga mencoba untuk menghasilkan ventilator. Kemudian juga ada industri-industri otomotif yang dia juga mencoba membantu menghasilkan alat tersebut. Nah, pemerintah itu mendorong, memberikan kemudahan berusaha. Tapi tetap dengan menjaga standar kesehatannya. Ya, didorong industrinya untuk menghasilkan alat-alat kesehatan tadi. Tapi tetap kita menjaga standar kesehatannya. Jadi mungkin itu kira-kira, jadi apa saja yang bisa dihasilkan oleh pemerintah atau yang sudah dikerjakan oleh pemerintah, itu tadi. Jadi yang pertama adalah kemudahan orang untuk berusaha di sektor kesehatan. Kemudian yang kedua, importasi untuk alat-alat kesehatan yang memang tidak dihasilkan dalam negeri. Itu mungkin, Mas. Ya, baik Pak. Ada pertanyaan dari Ibu Ramayana. Apa saja yang bisa dilakukan untuk meminimalisasi dampak dari COVID? Dampak dari COVID ini terhadap perekonomian negara kita dengan kondisi negara yang sangat labil dari segi apapun. Ya, baik. Terima kasih. Jadi ada dua sebetulnya program yang kita siapkan untuk kita survive dulu. Ya, jadi kalau kita lihat itu gambarannya, barangkali kita bisa punya dua periode. Satu adalah periode yang survival, satu yang periodenya adalah yang recovery. Jadi yang ditanyakan adalah dari sisi survival-nya dulu, meminimalisir dampaknya dulu.
Nah, ini sudah sebetulnya tertuang juga di dalam program stimulus fiskal tahap 1 dan tahap 2, termasuk tahap 3 yang kita siapkan, itu sebetulnya untuk menjaga keberlangsungan, meminimalisir dampaknya. Nomor satu sebetulnya menjadi problem kan orang tidak punya uang. Karena shock-nya itu dari sisi demand, orang dibatasi untuk bergerak, orang dibatasi untuk bekerja, yang tadinya dia bekerja bisa 8 jam, sekarang dibayar 4 jam, misalnya begitu. Atau yang tadi pakai shift-shiftan, sehari masuk, sehari enggak, sehari masuk, sehari enggak. Sehingga daya tahan dia itu lama-lama habis nih kan. Uang itu lama-lama habis. Karena kebutuhan orang itu tetap berjalan. Ya, pemerintah itu menjaga agar supaya daya belinya ini tidak jatuh. Disiapkan berbagai macam program untuk mendorong cash flow-nya. Jadi yang pertama yang dijaga oleh pemerintah adalah cash flow. Ini kita cerita dari orang. Tentu cash flow itu bukan saja dari orang, tapi juga dari usaha. Ya, dijaga cash flow-nya. Nah, kalau dari sisi orang seperti itu, PKH, bansos, disiapkan dia untuk menjaga daya belinya. Bagaimana dari sisi usaha? Disiapkan dengan stimulus fiskalnya. Pembayaran iuran BPJS Kesehatan Ketenagakerjaan itu bisa ditunda, tapi tetap harus dibayar. THR-nya bisa ditunda, ya, tidak usah dibayarkan, ditunda, tidak kena sanksi. Jadi kalau undang-undang Ketenagakerjaan mengatakan nanti kena sanksi, tidak usah kena sanksi. Ya, bisa ditunda dan bisa dicicil. Jadi ini adalah sebetulnya cara-cara pemerintah untuk meminimalisir dampak dari COVID tadi dari sisi cash flow-nya. Jadi dia bisa bertahan, dia bisa survive. Nah, yang kedua tentu adalah yang modal kerja. Jadi disiapkan juga ya modal kerja. Jadi bukan saja dari sisi cash flow, juga dari sisi modal kerja. Nah, ini adalah gambaran bagaimana pemerintah mencoba untuk meminimalisir dampak dari COVID dari sisi survival-nya. Nah, dari sisi nanti proses pemulihannya, recovery, itu masuk dalam program pemulihan ekonomi nasional yang tadi saya sampaikan. Itu kira-kira, Mas. Oke, baik. Seperti itu Ibu Pertamayana tadi ya penanyanya ya. Oke, pertanyaan berikutnya dari Salman ini, Pak. Salman ikut bertanya, Pak. Dari nilai FDI yang terkontraksi di triwulan pertama 2020, arus FDI dari negara mana saja yang menurun? Atau terkontraksi serta sektor lapangan usaha mana saja yang arus FDI-nya menurun atau terkontraksi? Ya. Ini Mas Salman ini sebenarnya ngetes dia nih. Saya baca apa enggak gitu nih. Kalau dia kan maksudnya baca mestinya dia nih. Cuma ngetes atau cuma mau saya hello aja nih kalau Mas Salman nih. Ya, saya hello mungkin. Baik. Jadi secara garis besar Bapak Ibu sekalian, di FDI yang berasal dari Eropa itu memang turun dia. Ya, dari Eropa itu turun. Sementara kalau dari ASEAN, Jepang, Cina, Korea itu memang dia masih naik. Ini sebetulnya juga terkait dengan kecepatan dari suatu negara tersebut untuk bisa berhadapan dengan COVID-nya. Ya, semakin cepat dia bisa selesaikan persoalan COVID, maka ekonominya tentu dia akan cepat dia berjalan. Korea itu sebagai salah satu negara yang kalau kita lihat kita kena makin naik, Korea itu sudah melandai dia. Ya. Cina juga seperti itu. 2 bulan, 3 bulan dia lockdown selesai. Langsung bergerak dia. Tapi negara-negara lain, ya kita tahu seperti misalnya di Eropa, Italia menjadi salah satu epicentrum pandemik ini. Dan dia masih lama. Ya, waktu itu masih lama dia. Ya memang ekonominya tidak bisa bergerak dengan cepat. Jadi ini juga terkait dengan seberapa cepat nanti Indonesia bisa menyelesaikan persoalan COVID ini. Kita bisa dalam apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden itu berdamai dengan COVID. Ya. Karena kalau tidak, maka kita akan PSBB selamanya.
Nah, ini ekonominya nggak jalan nanti. Berat, Pak. Ini berat kalau misalnya begitu. Nah, sektor apa yang dia naik dan apa yang turun? Seperti disampaikan tadi, ada beberapa sektor yang masih naik di sisi industri, ya, dia masih bisa bergerak. Kemudian pengolahan dan pertambangan itu masih bisa bergerak. Karena apa? Karena memang orang yang bekerja di pertambangan itu kan memang dia social distancing, dia secara nature bisnisnya memang dia sudah menjaga jarak. Jadi dia tetap berjalan dia. Ya, dia tetap berjalan. Pertanian itu kan juga dia berjarak dia. Ya, jadi dia tetap berjalan industri. Usaha itu tetap berjalan. Penggalian itu juga berjalan. Jadi kalau nature bisnisnya memang dia secara alamiah dia sudah menjalankan protokol kesehatan, gitu ya. Dia sudah social distancing, maka penyebaran COVID-nya itu rendah. Nah, itu sektor itu masih tetap berjalan dia. Nah, yang turun ini yang memang yang secara nature pun seperti misalnya perdagangan kayak di pasar, nah itu dia masih turun. Sektor konstruksi di mana kita berkumpul itu orang di situ berhenti dia. Ya, sektor konstruksi itu berhenti. Karena kita harus PSBB. Nah, bisa dibayangkan kalau membangun gedung terus orangnya dibatasi kan pasti nggak mungkin kan, mesti berhenti dia. Sektor itu menjadi turun. Ya, karena nggak mungkin juga kita melakukan social distancing di sektor konstruksi. Agak berat lah. Ya, bisa dibayangkan itu. Karena kan kita nature-nya kalau sektor itu kan kita satu tempat. Nah, mungkin itu Mas Ahmad. Jadi ada negara-negara yang memang dia cepat dia mengatasi masalah COVID. Otomatis ekonominya dia bisa bergerak dengan cepat, ya bisa pulih. Dan juga ada sektor-sektor yang dia, kalau dari sisi sektor, ada memang sektor-sektor yang masih terus bergerak, yang by nature memang dia sudah melakukan protokol kesehatan tadi, social distancing dan sebagainya. Seperti misalnya tadi yang sektor pertambangan penggalian itu. Mungkin itu, Mas. Iya, Pak. Berarti kata kuncinya ya memang ada bisnis yang nature bisnisnya sudah jaga jarak kayak gitu. Jadi mungkin untuk sektor yang terkait seperti itu bisa dibuka lebih dulu. Nah, ada pertanyaan lagi Pak dari Bapak Muhammad Rizky Hidayatsyah, ketua kelas saya nih. Pertanyaannya, di masa pandemi saat ini ada dua pemulihan yang perlu dipertimbangkan antara pemulihan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Terlihat mungkin ada trade-off antara kesehatan dan ekonomi. Mau pemulihan kesehatan tetapi ekonomi kedodoran, atau ekonominya berlangsung tetapi ada potensi COVID menyebar dengan cepat. Bagaimana skema yang ingin dijalankan, Pak? Terutama di industri pariwisata, ekonominya paling terdampak. Tetapi jika dibuka, potensi COVID kembali mengancam. Ya. Baik. Kalau kita melihat memang suasana sekarang ini sebetulnya seperti satu mata uang dengan dua sisi gitu ya, satu koin dengan dua sisi. Dan kita tidak bisa mempertentangkan antara kesehatan dengan ekonomi karena dua-duanya harus bergerak sekarang. Ya, seperti yang saya sampaikan, kalau kita ikut satu, maka yang satunya akan mati. Ini seperti zero sum game nih jadinya kalau kita mau mempertentangkan itu. Karena kalau kita mau menjaga kesehatan, ya berarti ekonominya harus dikorbankan. Ya, PSBB selamanya. Tutup saja ekonominya, selamat kita. Di rumah semua. Tapi nanti akibatnya ekonomi tidak berjalan. Atau kita coba buka ekonominya. Nah, kalau dibuka ekonominya, ya kesehatannya harus dijaga. Harus ada protokol kesehatan. Nah, yang menjadi syarat untuk membuka ekonomi adalah kesehatannya dulu. Seberapa banyak orang yang tertular di daerah tersebut? Bagaimana kesiapan dari rumah sakitnya? Bagaimana kesiapan alat-alat kesehatannya?
Bagaimana kesiapan dari fasilitas pelayanan kesehatannya, dokternya, perawatnya. Kalau itu sudah, maka step berikutnya adalah membuka ekonominya. Poin yang mau saya sampaikan adalah, antara ekonomi dan kesehatan, ini tidak trade-off. Ini mesti jalan bersamaan. Karena kalau kita mempertentangkan ini, maka menjadi zero-sum game. Yang satu pasti akan kalah. Either kita mau PSBB selamanya, artinya ekonominya macet, atau kita buka, tapi kesehatannya nggak kita kerjain. Nggak bisa begitu jadinya. Jadinya harus dibuka dua-dua. Kesehatannya tetap dijaga, ekonominya tetap berjalan. Tapi ekonominya berjalan itu kalau necessary condition-nya terpenuhi. Apa necessary condition-nya? Kesehatannya dulu. Karena bobot yang paling besar adalah dari sisi kesehatan. Nah, kembali kepada sektor pariwisata tadi. Boleh sektor pariwisata dibuka. Tapi dia harus mengikuti protokol kesehatan. Dan itu sudah dikeluarkan oleh banyak lembaga. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu membuka website itu, ada banyak sekali cara kita untuk hidup cara baru di sektor pariwisata itu. Ya, hotel nanti akan mengalami perbedaan yang sangat signifikan. Jadi sekali lagi tidak masalah kita membuka sektor ekonominya, pariwisata dibuka, pasar perdagangan dibuka, sekolah dibuka, asal kita yakin betul bahwa kesehatannya, protokol kesehatannya dipegang. Dan necessary condition-nya terpenuhi. Bagaimana penularannya? Artinya, kalau sekarang kan orang meributkan, atau bukan meributkan, ya, ramai dengan istilah artinya itu. Artinya itu di bawah 1. Kemudian dia katakanlah masuk zona hijau. Artinya fasilitas alat kesehatannya ada, pelayanan kesehatannya ada. Rumah sakit tersedia, dokternya ada. Cukup. Kalau itu ada, pemerintah daerah bisa mengatakan, ya ini zona hijau, bisa dibuka. Karena membuka satu sektor, mesti dibuka dulu kan daerahnya. Nggak mungkin kalau sektornya dibuka, daerahnya nggak dibuka. Gimana orang mau masuk gitu? Nah, kira-kira gitu. Oke, Pak. Nah, seperti itu, Pak Rizky. Bagi Bapak Ibu sekalian yang ingin bertanya, kami persilahkan. Atau mungkin ada yang mau berinteraksi langsung atau menyampaikan pendapatnya, pernyataannya, argumentasinya, bisa kami persilahkan untuk mengaktifkan mikrofonnya. Bagi yang ingin menyampaikannya secara langsung. Oh, sorry, raise hand maksud saya. Nanti diaktifkan ininya, speakernya. Masih ada kira-kira, Pak? Ibu sekalian. Oke, silakan kepada Kak Syahril. Ya, izin bicara Pak Iksan. Ada beberapa pertanyaan. Tadi yang Bapak jelaskan mengenai strategi untuk mendorong investasi kan kalau saya lihat itu mungkin sifatnya jangka menengah atau mungkin jangka panjang. Karena masalah regulasi, masalah undang-undang Ciptaker itu kan sebenarnya kita tidak tahu, mungkin sampai sekarang pun masih ada polemik masalah itu. Nah, ada enggak misalnya strategi yang sifatnya jangka pendek, yang khususnya untuk menjaga agar investasi, paling tidak agar tidak ada investasi yang keluarlah dari Indonesia paling tidak, baik itu PMA maupun PNDN untuk jangka pendek. Tadi kan sepertinya itu PEN ya, pemulihan ekonomi. Jadi bicaranya mungkin setelah kira-kira pandemi ini mungkin pelan-pelan akan turun. Tapi misalnya kalau dalam jangka pendek, itu strateginya apa saja? Yang kedua, Pak, izin mengenai perizinan tadi. Ini menarik
Karena salah satu faktor penting sebenarnya terkait dengan perizinan itu kan di daerah, Pak. Jadi misalnya pusat bisa saja memangkas semua perizinan yang menurut pemerintah menghambat investasi. Tapi kalau daerah tidak melakukan hal yang sama, maka menurut saya sama saja. Karena di daerah itu juga regulasi yang menurut saya juga potensial menghambat investasi. Misalnya contoh, tapi di satu sisi kalau regulasi itu dihapus, misalnya, itu juga bisa menurunkan pendapatan asli daerah, Pak. Contoh misalnya salah satu yang heboh kemarin persoalan isu ingin menghapus izin mendirikan bangunan. Saya tidak tahu apakah kebijakan itu akan diterapkan atau tidak. Tapi misalnya kalau itu diterapkan, maka bisa saja pemerintah kabupaten kota itu di seluruh Indonesia itu akan kehilangan potensial PAD yang cukup besar karena salah satu sumber pendapatannya dari situ. Mungkin itu saja, Pak. Terima kasih atas tanggapannya. Saya serahkan ke moderator. Iya, terima kasih Kak Syahril. Kak Syahril ini salah satu peneliti Logov, Pak. Silakan, Pak. Baik, ya betul Pak Syahril bahwa yang disampaikan tadi dalam jangka pendek memang ada program pemulihan ekonomi nasional yang memang sudah dianggarkan pada tahun sebentar saya lihat dulu ya, fiskal. Ya, jadi sudah dianggarkan untuk tahun ini berbagai macam program untuk kita bisa mendorong ekonomi yang tadi disampaikan untuk yang DPI dan untuk Ciptaker itu sebetulnya dampaknya memang baru dirasakan pada jangka menengah dampaknya, ya. Kita kerjakannya sekarang. Nah, misalnya ini kurang lebih angkanya mungkin tidak yang paling baru, tapi saya sampaikan saja ada biaya. Jadi di anggaran di APBN tahun 2020 itu sudah akan dianggarkan lebih dari 600 triliun untuk kita bisa menangani COVID. Artinya kan ini jangka pendek nih untuk tahun 2020-nya saja. Misalnya, nah ini yang tadi saya sebutkan. Jadi Bapak Ibu nanti saya nggak bisa share, tapi saya sebutkan saja. Ini ada 6 sektor sebetulnya yang jadi fokus dari APBN 2020 khususnya untuk penanganan COVID. Dari sisi kesehatan satu, dari sisi perlindungan sosial itu yang kedua, dari sisi insentif usaha itu yang ketiga. Keempat adalah UMKM yang tadi jumlahnya saya sebutkan 123,4 triliun. Pembiayaan korporasi itu yang kelima. Yang keenam adalah sektor dalam Pemda. Nah, di dalam sektor dalam Pemda itu ada pariwisatanya. Itu sebesar 3,8 triliun. Nah, cuman programnya nanti kita bisa bicara. Nah, artinya betul Pak Syahril bahwa yang disiapkan oleh pemerintah mengenai untuk menarik investasi itu adalah tadi itu jangka menengah panjang. Selebihnya itu kita mencoba untuk kita recovery dulu. Karena investor itu tentu melihat sampai sejauh mana, secepat apa negara ini kita bisa keluar dari COVID. Komitmen pemerintah terhadap penanggulangan COVID itu seperti apa? Nah, itu akan menjadi salah satu benchmark bagi para investor untuk dia bisa masuk. Karena kalau misalnya para investor itu melihat bahwa penanganan COVID-nya tidak besar, ya, too small dan too slow, tentu ini tidak akan bermanfaat. Ya, kita harus big dan fast, harus besar dan cepat. Nah, itu akan dilihat oleh para investor. Nah, oleh karena itu, program pemulihan ekonomi nasional itu sebetulnya salah satunya adalah untuk kita juga bisa menarik investor asing itu untuk melihat bahwa komitmen kita untuk menangani masalah COVID ini tidak main-main. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan, ya. Itu yang pertama. Nah, yang kedua memang terkait dengan masalah perizinan. Jadi di dalam RUU Ciptaker itu nanti ada klaster yang menyangkut masalah administrasi pemerintahan. Di dalam klaster administrasi pemerintahan itu akan menata kembali kewenangan-kewenangan yang ada di pusat
dan di daerah, khususnya masalah perizinan. Jadi yang tadi dikhawatirkan oleh Pak Sahril, bahwa ada aturan-aturan daerah yang mungkin saja dia bertabrakan dengan pusat. Ya. Nah, ini akan kita tata ulang. Yang ditata ulang itu apanya? Yang ditata ulang itu adalah kewenangannya. Karena bisa saja suatu keadaan tertentu, aturan yang di daerah itu lebih strict, lebih tertutup daripada aturan yang dari pusatnya, dari KL-nya. Atau bisa saja dia menjadi tumpang tindih, seakan-akan aturan daerah itu lebih tinggi dia dibandingkan dengan peraturan pemerintah pusat. Nah, kalau ini kita tarik ke atas sebetulnya Bapak Ibu sekalian, yang harus dipahami adalah kewenangan yang dimiliki baik oleh para pejabat pemerintah yang ada di pusat maupun di daerah, sebetulnya datangnya dari Bapak Presiden. Sebetulnya kewenangan yang melekat kepada setiap pejabat, baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, datangnya itu dari Bapak Presiden. Sehingga melalui RUU Ciptaker ini akan dikembalikan dulu kepada yang empunya kewenangan tadi. Ini akan dikembalikan semua. Nanti diatur, ditata ulang, dengan menegaskan bahwa kewenangan yang diberikan tersebut datangnya dari Bapak Presiden. Sehingga tidak boleh ada aturan yang melanggar. Tidak ada lagi aturan yang saling tumpang tindih. Karena semua sudah ditata, diatur, datangnya dari satu sumber, dari Bapak Presiden. Jadi semua orang tahu bahwa kewenangan saya datangnya dari Bapak Presiden. Jadi tidak mungkin nanti ada seorang, katakanlah menteri yang mengatakan, ini aturannya adalah undang-undang sektornya. Jadi perintah dari Bapak Presiden di-overrule oleh seorang menteri berdasarkan undang-undang. Karena sebetulnya kewenangan itu datangnya dari Presiden. Kewenangan dia menjadi seorang menteri itu datang dari Presiden. Jadi dia harusnya menyadari betul seperti itu. Kira-kira begitu. Jadi ini gambarannya adalah yang tadi dikhawatirkan oleh Pak Sahril, ada loh aturan-aturan di daerah yang juga bisa berjalan. Yang mungkin saja dia tumpang tindih. Nah, ini akan kita kembalikan kewenangannya diatur. Nah, kemudian yang terakhir tadi mengenai IMB. Memang sebetulnya begini, Pak Sahril. Kita ini terkadang sulit memberikan izin, tapi kita lemah di kontrolnya. Pengawasannya itu lemah. Ini cerita dari orang-orang kadang-kadang begini nih. Katakanlah kita punya tanah, sebidang tanah 500 meter persegi. Lalu di atas bidang tanah tersebut kita mau bikin rumah. Rumahnya itu 2 tingkat. Untuk mendirikan rumah tersebut, kita mesti urus IMB-nya. Bisa dibayangkan kan langsung, wah ini kita mesti mengurus IMB. Mesti ketemu dengan orang, mesti keluar duit, prosedurnya dan selanjutnya. Rumit lah, lama. Nanti setelah dapat IMB-nya, ditempel tuh di depan pagar, waktu kita konstruksi bangunan, taruh dia. Nih, IMB nomor sekian, 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 sekian. Pertanyaannya sekarang yang banyak dirasakan oleh orang adalah, waktu dibangun, yang harusnya dia 2 tingkat, dia berubah. Tidak lagi mengikuti caranya orang IMB tadi. Yang tadinya misalnya masaman, misalnya 2 tingkat, kemudian dia di dalamnya dia nggak ada, misalnya dia tidak menggambarkan, oh ini ada lorong yang di bawah tanah dan seterusnya, dibikin. Ada lantai 1,5-nya, lantai 1, naik separoh, baru lantai 2-nya. Pertanyaan saya,
apa iya semua pengawas itu akan datang melihat, oh ini berubah nih. Diubah tuh bentuknya. Nah, poin saya, kita mempersulit di depan, pengawasannya tidak dilakukan. Sehingga nanti paradigmanya dibalik. Ya, jadi kita jangan lagi berpikir bahwa ini menghasilkan uang dan sebagainya. Yang penting pengawasannya. Izinnya kan tidak hilang. Tapi pengawasannya, izinnya diganti dia. Dengan apa? Dengan standar. You kalau mau bikin bangunan 2 tingkat, begini bentuknya. Udah tinggal ngikut. You kalau mau bikin gudang, begini bentuknya. Ada standarnya. Nanti diawasi dia dengan seorang profesional, bersertifikat. Oh ini benar. Kalau misalnya bangunan 2 tingkat, gambarnya begini, standarnya ini, bentuknya begini, sama dia. Nah, kira-kira begitu. Yang mau kita dorong ke depan akan seperti itu. Ya. Mempermudah, kan seneng dong Mas Ahmad, Mas Salman bikin rumah nggak dipersulit, langsung dapat standar. Oh, kalau mau bikin 2 lantai begini bentuknya, mau bikin gudang begini bentuknya, mau bikin usaha begini bentuknya. Udah ada tuh standar-standarnya. Udah tinggal klik-klik, bikin. Ya, ya memang dalamnya dia bisa diubah. Tapi dia nanti datang profesional bersertifikat. Dia tinggal lihat, oh ini nggak cocok, bongkar. Kalau sekarang kan nggak nih, Mas Salman kemarin tulisnya A, jadinya B. Nggak ada yang tahu tuh. Ya kan? Nggak tahu tuh kita. Itu kira-kira, Pak Sarif. Ya, kasih Pak. Ya. Kepada Bapak Ibu sekalian, apakah masih ada pertanyaan lagi? Kalau masih ada, kami berikan satu pertanyaan terakhir. Dan mungkin bisa raise hand aja, nanti di unmute-kan speakernya. Bila sudah tidak ada, mungkin kami persilakan kepada Pak Iksan untuk sampaikan closing statement terkait topik kita pada pagi hari ini. Oh ya, sekedar informasi Pak, partisipan kita pada pagi hari ini itu sampai 82 orang, dan segmennya diikuti oleh dosen, mahasiswa, kemudian ada juga dari pemerintah daerah, dari Bapeda. Cukup bervariasi partisipan kita pada pagi hari ini. Ya Pak, untuk closing statement-nya saya persilakan. Baik, terima kasih Pak Mas Moderator, Mas Ahmad, Bapak Ibu sekalian. COVID ini merupakan sesuatu yang tidak pernah kita alami, semua negara tidak pernah mengalami. Ya. Jadi kebijakannya yang sekarang juga adalah kebijakan yang memang belum pernah kita laksanakan sebelumnya. Ya, kita harus menghadapi COVID ini bersama-sama. Pemerintah itu tetap komit untuk tetap menjaga keberlangsungan ekonomi dengan tetap menjaga kesehatan. Jadi antara kesehatan dan ekonomi ini menjadi satu kesatuan, tidak mungkin dipertentangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam menarik investasi, pemerintah juga telah menjalankan berbagai macam program, baik dalam jangka pendek, menengah, maupun panjang. Yang diharapkan dengan program-program ini, maka bisa meningkatkan kepercayaan masyarakat dan investor. Sehingga nantinya investasi-investasi itu yang masuk bukan saja berdasarkan nilai, tetapi juga yang berkualitas. Berkualitas artinya dia bisa mendorong penyerapan tenaga kerja, dan dia juga bisa mengurangi angka kemiskinan, dan dia juga bisa meningkatkan inklusivitas ekonomi kita. Jadi mudah-mudahan apa yang kami sampaikan ini bisa memberikan wawasan kepada teman-teman sekalian, apa yang sedang dikerjakan oleh pemerintah, ya, untuk kita bisa memasuki tahap new normal, karena masa survival-nya diharapkan segera pulih, segera hilang. Kita akan masuk ke dalam tahap berikutnya, yaitu recovery, dan juga kita akan masuk ke dalam tahapan new normal.
Jadi mudah-mudahan kita bisa selamat keluar dari masa COVID ini dan kita bisa segera pulih ekonominya. Mungkin itu Mas Ahmad yang bisa saya sampaikan. Baik Pak, beberapa catatan dari saya terakhir, ya seperti yang kita sering dengar bahwa krisis ekonomi akibat dari pandemi COVID ini merupakan krisis yang tidak biasa atau yang seperti kita alami di waktu-waktu sebelumnya. Nah, krisis ini kemudian berdampak baik dari segi supply and demand, kemudian dari banyak juga berdampak di banyak negara-negara yang menjadi motor penggerak perekonomian di berbagai belahan dunia. Itu tadi yang disampaikan di awal oleh Bapak. Dan kemudian dari pemerintah sendiri saat ini tengah menyiapkan setidaknya dua skenario besar melalui risk-based approach dan positive approach, di mana yang risk-based approach itu akan dijalankan melalui skema RUU Cipta Kerja kalau disahkan, Mbak ya. Kemudian yang positif approach itu kemudian dijalankan melalui relaksasi bagi daftar prioritas investasi. Nah, kemudian ada beberapa sektor juga yang menjadi perhatian pemerintah, yaitu sektor pariwisata dan logistik, yang kemudian sudah dimasukkan ke dalam sektor yang akan diberikan insentif, dan pemerintah secara umum membagi dua periode dalam menghadapi COVID ini, yaitu periode survival dan periode recovery. Periode survival ditandai dengan memberikan paket kebijakan yang kemarin sudah diumumkan oleh Kementerian Keuangan melalui Bu Sri Mulyani, dan periode recovery ini kemudian yang akan dijalankan setelah setelah pandemi COVID kita. Seperti itu beberapa catatan dari saya. Terakhir, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Pak Iksan Zulkarnain sudah mengisi webinar kita pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Pak. Jangan bosan-bosan untuk kami panggil atau kami undang sebagai narasumber berbagi ilmunya dan pengalamannya. Kemudian terima kasih juga kepada para peserta, Bapak Ibu sekalian yang sudah berkenan untuk bergabung dengan kami di webinar pagi hari ini. Ada dari dosen, dari mahasiswa, ada juga yang dari BUMN dan pemerintah daerah, dari Bapeda, dan beberapa segmen pemerintah lainnya. Terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Kemudian mengingatkan lagi untuk Bapak Ibu yang membutuhkan e-sertifikat, mungkin bisa mengisi link yang ada di fitur grup chat. Sudah dikirimkan di fitur grup chat itu. Lalu mengingatkan kembali bahwa kami dari Logos Celebes mengadakan satu seri metodologi, diskusi metodologi dan seri diskusi metodologi ekonomi dan bisnis di bulan depan. Itu sudah ditampilkan. Bagi Bapak Ibu yang berminat, silakan dicatat tanggalnya, silakan diikuti perkembangannya di sosial media kami, ada di Instagram, dan di website kami juga secara langsung bisa diakses. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan kepada semua pihak yang hadir di pagi hari ini, kami membuka ruang kolaborasi dengan siapa saja, dengan instansi mana saja, baik swasta maupun pemerintah. Kami tunggu kolaborasi bersama Logos Celebes. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Iksan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Terima kasih Bapak Ibu, terima kasih teman-teman semuanya.
Terima kasih Terima Pak Iksan. Terima kasih. Terima kasih Pak Iksan. Sama-sama, terima kasih, Bu. Man, thank you, Man. Makasih Pak, makasih banyak. Thank you, Salman. Jangan bosan-bosan ya Pak. Siap. Pokoknya kalau saya diperintah Salman, saya langsung ini. Wah, mantap Pak. Thank you, Sal. Thank you teman-teman semua ya. Terima kasih. Ya Pak, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.